Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Tenio Queen dengan NIM 230511242. Dan pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi etika komputer dan IT. Dan materi ini adalah materi penting dalam mata kuliah etika profesi. Dan saya akan membahas ini berdasarkan buku Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan juga jurnal Ethical Use of Computers Technology. Oke, kita mulai saja. Apa itu etika komputer? Etika komputer sendiri sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 1950-an oleh Profesor Norbert Wiener, seorang profesor asal Massachusetts Institute of Technology. Pada bukunya yang berjudul The Human Use of Human Beings, beliau tidak secara terang-terangan menjelaskan kata etika komputer. Namun kata etika komputer sendiri baru mulai dikenal sekitar 2 dekade kemudian. Kurang lebih bukunya membahas tentang 5 aspek penting guys. Yang pertama yaitu adalah uraian tujuan hidup manusia. Yang kedua adalah 4 prinsip keadilan. Yang ketiga adalah metodologi tentang etika komputer. Keempat adalah diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar etika komputer. Dan yang kelima adalah kunci-kunci modal dasar untuk etika komputer itu sendiri. Bahwasanya dalam etika komputer sendiri itu juga memiliki beberapa isu penting yang mana isu ini telah dijabarkan oleh Moore pada tahun 1985 pada bukunya yang berjudul What is Computer Ethics. Kurang lebih bukunya menceritakan tentang etika komputer juga ya, sama halnya seperti bukunya Norbert Wiener tadi. Namun pada buku ini tuh pembahasannya tidak spesifik seperti berhubungan dengan teori filsafat, namun dia lebih ke arah pendekatan yang praktis gitu. Ada 5 isu pokok pada komputer yang perlu pahami. Yang pertama itu ada yang namanya kejahatan komputer. Salah satunya ada yang namanya penyebaran virus, menyebarkan spam, bahkan melakukan denial of service yang dapat melumpuhkan perangkat dari targetnya sendiri, yaitu adalah orang lain. Yang kedua ada yang namanya cyber ethics. Kurangnya etika cyber bisa seperti dalam kita bersosial media itu terkadang kita suka sembrono gitu dalam menyampaikan informasi. Ketiga itu ada yang namanya e-commerce, yaitu adalah isu tentang transaksi jual beli dalam ranah digital ya. Kita semua sudah tahu bahwasanya sekarang ini berjualan itu dari yang transaksi manual gitu antara penjual dan pembeli itu secara langsung, namun bisa dilakukan secara online gitu. Dan yang keempat itu ada yang namanya pelanggaran kekayaan intelektual. Itu menjadi isu yang paling penting karena kita tutup kemungkinan bahwasanya banyak terjadinya pembajakan terhadap karya-karya digital seperti halnya musik ataupun software ya guys. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada yang namanya tanggung jawab profesi. Nah itu adalah salah satu isu yang terpenting tentang tanggung jawab kita orang yang bekerja dan berhubungan langsung dengan komputer ya. Nah guys, setelah tadi apa itu etika komputer dan isu-isu penting di dalamnya ya seputar 5 isu tadi, berikut ada 10 etika utama pada komputer. Yang pertama itu jangan pernah menggunakan komputer untuk merugikan orang lain ya guys. Dan yang kedua itu jangan pernah menggunakan komputer untuk mengganggu pekerjaan orang lain seperti menyebarkan spam ataupun mengganggu file spreadsheet-nya, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, jangan pernah mengintip file atau berkas milik orang lain tanpa seizin mereka. Dan yang keempat ya guys, yaitu jangan pernah sekali-sekali kalian melakukan pencurian menggunakan komputer seperti melakukan penipuan. Dan yang kelima itu adalah jangan pernah menyebarkan sedikit pun berita bohong ataupun informasi yang invalid ya guys, karena itu dapat membuat chaos publik dan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dan yang keenam adalah jangan sekali-sekali kalian mengunduh software bajakan. Mohon hargai para developer. Setidaknya jika kalian belum memiliki uang untuk mengunduh aplikasi yang kalian inginkan, setidaknya kalian bisa tunggu sampai aplikasi tersebut diberi diskon ya guys. Dan yang ketujuh guys, yaitu jangan pernah kalian menggunakan sumber daya orang lain tanpa seizin mereka. Misal seperti penyimpanan Google Cloud-nya, itu kalian harus isi terlebih dahulu. Dan yang ke-8, jangan pernah melakukan cyberbullying ataupun yang sejenisnya, karena itu bukan hanya tindakan yang berbahaya, namun itu tindakan yang dapat merusak mental seseorang. Dan yang ke-9, jangan pernah melakukan klaim atas karya orang lain, sekalipun itu kalian menggunakan karyanya atas dasar ingin membuat sesuatu. Misal kalian ingin membuat animasi, namun kalian lihat ada 3D asset yang gratis, maka 3D asset tersebut harus kalian beri kredit, dan jangan kalian katakan 3D asset tersebut merupakan 3D asset milik kalian. Dan yang ke-10 yang terakhir yaitu adalah ketika kalian mengembangkan aplikasi, jangan sekali-sekali memasukkan kode atau script yang kiranya dapat merugikan para user atau customer kalian ketika menggunakan aplikasi tersebut. Nah guys, jadi kurang lebih itu dia tadi. Ada 3 segmen yang kita bahas ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.